Lagi kita masih di kebun ini, tadi berjarak sekitar 2 menit saja. Ini kita berhenti untuk menunjukkan kopi apa kak? Excelsa. Inilah peninggalan Belanda. Jadi kopi Excelsa, coba agak mundur dulu, kameramen tunjukin tanaman ini, kelihatan enggak? Kelihatan. Jadi ini adalah tanaman kopi. Judulnya namanya kopi Excelsa. Kopi inilah yang sejarahnya dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Jadi kopi inilah yang pertama kali tumbuh. Kok ceritanya masih punya kopi ini nggak? Ini baik sekali untuk batang bawah. Ini yang dimaksud batang bawah. Ini nanti kan disambung. Ini disambung. Ini bikin semua. Nah ini apa? Ya, karena ini bagus untuk memegang tanah. Oh, jadi kopi ini sebenarnya tidak melulu satu kopi satu jenis. Oh iya. Tapi sama-sama robusta, tapi beda Ya, karakter cuma ya? beda. Kemarin, nah ini sebenarnya ada buah. Kecil. Buahnya hampir sama. Bisa di zoom. Ini buahnya robusta ya kak ya? Robusta. Tapi tidak sebanyak Tidak, yang tadi. tidak dompolannya seperti robusta. Perbedaannya kopi Excelsa ini selain dari fisiknya, kemudian Daunnya lebar-lebar. dari buahnya cuman ada sangat sedikit, kemudian agak dijauhkan. Itu. Nah, ini daunnya lebar-lebar, beda sama Ini lebar dan tebal. Ini buahnya. Beda sama kopi top. Nah, itu lagi. Berarti sebenarnya dulu itu kopi termasuk susah, tidak sebanyak saat ini hasilnya. Susah. Agak di zoom out. Jadi seperti ceritanya Kak Mekel tadi bahwa kopi ini, kopi Excelsa ini bagus digunakan untuk batang bawah. Jadi batang bawahnya seperti ini dia akan potong, kemudian ini akan dibersihkan, hanya dia tersisa batang, disambung dengan kopi. Yang, apa nih Kak? Ya, kopi apa yang bagus gitu kasarnya? yang telurnya cocok di lingkungan ini. Jadi kopi robusta tidak melulu kopi robusta yang sama, yang ditanam di sini dengan yang di Kintamani tidak sama, yang ditanam di sini dengan di Jember tidak sama. Iya. Mungkin inilah yang memberi rasa, Ya, ciri khas. Nah, kalau ciri khasnya kopi robusta top Umojero itu ada masih rasa-rasa alamnya, masih ada, tidak terlalu pahit, benar-benar pahit. Memang pahit karena robusta karakternya, tapi tidak terlalu. Nah, sekarang liriannya coba lihat. Ini cengkeh, ini lirian kopi. Oh. Begitu dah caranya sekarang. Iya. Bisa di video. Ini tugalih ya. Coba tugalih kanan. Jadi ini adalah garis cengkeh. Ya, cengkeh. Bisa dilihat garisnya cengkeh. Kemudian di sebelahnya, di bawah atau di atasnya bisa dilihat ini adalah garisnya Kopi. Jadi inilah jarak Kopi jarak antara baik cengkeh. antara Ya, kopi dan cengkeh, tidak terlalu dekat. Jadi kalau bisa dibilang kopi ini tidak boleh terlalu panas, Enggak terlalu panas. tidak boleh terkena terik terlalu Ya. banyak. Jadi berfungsi, cengkeh itu berfungsi untuk penau. Ya. Sekalipun penau itu kan memberikan kesuburan tanah juga. Penau kan akarnya bintil-bintil. Ya, akarnya Kalau pecah, kemudian dia jadi kayak kompos Ya, alami. kita kompos sekarang. Itu. Kalau sekarang ditambah dengan kompos alami Yang sapi kita tadi. bikin itu. Lengkap sudah, daun dia akan jadi Minyak asli. minyak aslinya, daun-daun ini akan diambil jadi minyak, kemudian kotoran sapinya jadi Organik. pupuk organiknya. Kopi akan menghasilkan, kopi ini menghasilkan setahun sekali nggak? Setahun sekali. Cengkeh juga Cengkeh juga Tapi- kalau cengkeh panen rayanya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi panen raya, panen biasa, Seperti panen sekarang, raya. ya. Itu kalau cengkeh. Berarti kopi bisa disebut, kopi inilah yang stabil menghidupi masyarakat. Inilah yang pokoknya ada. Makanya kita pertahankan dengan adanya perkembangan cengkeh masuk ke wilayah desa ini, kita pertahankan nanam kopi. Ya. Beginilah caranya. Nah, kalau tidak begini, jadi siapa yang memegang tanah ini? Betul. Nah, ini tanah ini kita ada di hulu ya, biar
semeton yang teman-teman yang ada di hilir itu biar tidak ketakutan ada banjir bandang dan lain sebagainya. Inilah sebetulnya. Jadi kembali lagi ke fungsi konservasi. Nah, kameramennya agak mundur dikit biar kami kelihatan nih berdua. Jadi konservasinya tadi tetap diceritakan seperti ini. Kenapa teraseringnya seperti ini? Paling bawah adalah kopi. Jadi memang fungsinya kopi inilah yang memegang tanah. Dia yang akarnya yang sangat kuat sekali. Jadi tidak seperti cengkeh yang akarnya napi embut, napi istilahnya. Oh, agak serabutnya itu kurang bisa memegang tanah. Ya. Jadi itulah pentingnya kopi dalam perkebunan dan pegunungan di Dusun Mojero ini, karena konturnya berbukit-bukit di sini, jadi sangat penting kopi. Plus tadi bonusnya adalah kita mengenal kopi Excelsa. Ya, Excelsa. Excelsa kayak merek kopi. Excelsum. Mungkin itu ya. Nanti kita akan cari deh. Nih. Excelsum. Kopinya tadi adalah Excelsa. Mohon diingat. Daunnya lebih tebal, buahnya lebih sedikit. Nah, tapi besar-besar batangnya bagus. Iya, bagus untuk memegang tanah.